di Gen Alpha ini ya mungkin ya apa kenapa udah mulai jarang ada pembulian, atau mungkin aku nih sendiri yang kurang dengar kayak begitu. Cuman ya nakal-nakalnya anak sekarang ya paling berantem ini ya masih wajar ya anak kecil. Apa nih, masya Allah, sangat susah diatur. Nek waduh ning wong tuane kok aku piye cah, masa aku kayak guru viral kae sing ditokke gara pemukulan gitu. Pak iki yeping gitu. Gurune dibilang yeping gitu. Ternyata senengnya gini loh, ngelihat anak yang kita ajari itu bisa berkembang gitu. Oh, ternyata 2 tahun yang lalu apa yang kulakukan ternyata ya berdampak sama mereka gitu. Itu termasuk. Paham kan anak-anak? Paham. Halo Sobat Rencang, balik lagi di Rencang Cerita. Kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu Ustadz Lutfi atau Pak Ustadz Lutfi. Jadi Mas Lutfi ini adalah mahasiswa KPI yang jadi Ustadz ya jadi guru. Langsung saja, Pak, aku mau tanya Pak. Ya gimana itu? Kok bisa anak KPI jadi guru? Nah, sabar ya. Emang kalau kita dengar mahasiswa KPI kok jadi guru sangat nyeleweng banget ya. Nah, Maksudnya kok cah komunikasi kok bergelut di dunia pendidikan ngono ya kan. Sebenarnya pertanyaan ini yo sering tak dapetin juga sih, nggak cuma 1 kali atau 2 kali, dan jawabanku nggak tahu juga sebenarnya saya ini. Jadi emang kayak tiba-tiba aja, maksudnya dari dulu emang aku nggak pernah punya kepikiran kedepannya bakal jadi guru gitu, dan ternyata ya jadi guru. Mau gimana lagi gitu. tapi berarti awal mulanya gimana, Pak? nah kalau buat awal mula berarti ini agak cerita panjang aja nih ya. Oke, kalau awal mula jadi waktu itu ceritanya waktu setelah aku daftar kuliah, jadi udah tes masuk keterima, terus habis itu lagi ngurusin perkara ospek PBAK berarti ya, PBAK lah. Kemudian di saat yang sama itu temanku juga ada yang lagi ngajar di sekolah tempatku ngajar itu, dia juga jadi guru freelance gitu di sana. Nah dia kan udah di sana setahun, terus habis itu tiba-tiba dia ini juga mau kuliah juga dia itu. Nah kebetulan di waktu itu sekitar bulan Agustus itu dia calling aku, bulan Juli, sorry bukan bulan Agustus, kan kita PBAK di bulan Agustus, di bulan Juli dia calling aku, katanya Lut mau ya jadi guru gantiin aku sebulan gitu toh bilangnya. Terus habis itu ya kaget aku, maksudku kok lagi gak ngapa-ngapain kok ujuk-ujuk suruh jadi guru gitu. Aku kan juga bingung. Terus tiba-tiba dia wes santai cuman ngajar Iqra gini, nanti masalah kedepannya aman, sebulan tok aja trial gitu, gak lama kok gitu ngomongnya. Nah terus habis itu pas aku mau nolak juga, maksudku kan yo ini Agustus aku udah mulai ospek kok malah tiba-tiba suruh jadi guru gitu. Terus dia malah bilang lagi, sorry gak bisa buat tolak gitu, ini udah tak paten ke ngono. Maksudnya paten kayak gini, ternyata dia itu udah bilang ke kepala sekolahku, ini loh ada temanku Bu, bisa dia gitu, insya Allah bisa gitu. Padahal dia bilang gitu belum ada persetujuan dari aku bisa apa enggak lah. Ya wes, terus habis itu dia gimana lagi, maksudnya nih aku nggak bisa kan, ntar namanya dia di sekolah juga kan kayak loh piye toh iki kok ngasih nama kok nggak dateng orangnya, gimana ya, mau nggak mau tak ya wes bisa lah, insya Allah 1 bulan aja nek trial gitu kan. Terus habis itu dia nelpon waktu itu di akhir Juli, sedangkan terus dia bilang lagi nanti di weekend langsung ke Solo ya, itu padahal aku masih di rumah. Di rumah Jepara. Dan aku emang nggak ada mau rencana ke Solo waktu akhir Juli itu, niatku ya wes nanti pas mau PBAK aja sekalian ya wes. Terus mau nggak mau langsung berangkat ke Solo waktu itu, set nyari kos tek dapet. Terus habis itu langsung disamperin sama temenku yang ngajar di situ kan, terus katanya ayo besok Sabtu kita ketemu sama kepala sekolah, nanti kamu diinterview sebentar di situ, terus kita wes nanti kedepannya gimana gitu ya wes. Terus habis itu selesai lah waktu itu kan. Akhirnya di hari Sabtu waktu itu, aku ingat banget, dari Sabtu siang aku diajak temanku ke sekolah, dateng guru-guru udah sepi nih, padahal waktu itu kepala sekolahnya mau pulang.
ditahan dulu sama temanku. Bu sebentar, ini teman saya yang mau gantiin saya gitu. Oh iya mas, gak apa-apa, masuk. Terus habis itu ya udahlah, saya temanku masuk ke situ kan. Terus habis itu di interview dikit gitu. Terus habis itu si bu kepala sekolahnya nih bilang, jadi gini mas, kita lagi kekurangan guru bla 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 bla, dan ternyata temennya jenengan ini ngasih saran buat jenengan jadi guru di sini gitu, gimana ya kan. Terus akhirnya ya udah di situ, ya udah nggak apa-apa bu, insya Allah saya bisa kalau untuk 1 bulan ini gitu. Mas emang kontrak kita awalnya kayaknya 1 bulan aja di sini. Ya udah, terus tak terima di hari Sabtu itu. Pas mau pamitan, terus gurunya langsung bilang, Senin upacara ya mas, pakai seragam putih bawahan hitam gitu. Tiba-tiba langsung bilang gitu. Lah aku bingung banget. Oh ya insya Allah ya bu, no. Wes langsung pulang aku ya nyari baju putih, celana hitam buat Senin, dan Senin upacara. Terus habis itu ketemu di kepala bagianku itu, terus dikasih tahu job desk ngajarnya sama kelas yang tak pegang apa aja. Ya udah gitu, dan itu berjalan selama sebulan, ya kan? Sebulan, terus kan? Ya itu dia kan ya. Kalau tiba-tiba, lah ini dia gongnya di sini. Masih awal sebulan, dan waktu itu di akhir bulan Agustus selesai PBAK, dan waktu itu lagi nunggu jadwal kuliah masuk. Tiba-tiba saya dipanggil sama kepala sekolah. Aku dipanggil, mas nanti istirahat tolong ke kantor saya gitu. Ya bu gitu. Udah istirahat, saya datang waktu itu. Lah habis datang itu terus ditanyain pertama, gimana mas ngajar di sini, seneng apa enggak gitu pertanyaan. Terus saya jawab, ya alhamdulillah seneng bu, maksudnya teman-temannya guru tuh ya baik-baik, maksudnya di sini juga job desk saya nggak terlalu banyak gitu, maksudnya enak juga gitu. Terus habis itu anak-anaknya juga aman gitu loh, maksudnya di lingkungan yang enak juga gitu. Saya bilang gitu jujur kan. Terus habis itu tiba-tiba si kepala sekolahnya ini, bu kepala sekolah ini bilang lagi, mas kalau emang cocok gimana kalau lanjut aja mas gitu. Gitu dibilang gitu, gimana kalau lanjut mas gitu. Terus aku wah ya bingung waktu itu, maksudnya dalam posisi di pikiranku kayak nggak mungkin nek aku ngajar karo kuliah. Mungkin aku bisa kerja, tapi yang kerja shift malam apa kan, ini ngajar kan yo tahu sendiri, sekolah kan pagi siang. Nah ini aduh, ini nek ngajar kayak nggak mungkin nek tak barengin kuliah gitu. Masa ya kuliah pagi, ngajar juga pagi gitu. Tapi di sisi lain di hatiku sendiri tuh aku kayak pengen, setelah maksudnya dulu kan emang nggak ada bayangan jadi guru ya, ternyata setelah aku nyoba sebulan jadi guru tuh kayak di hatiku sendiri kayak ada pengen aja gitu, entah kenapa kayak emang pengen gitu, maksudnya bisa cengkrama sama anak-anak, terus bisa dengar cerita-cerita dari guru lain tuh, maksudnya termasuk sebuah pelajaran hidup yang bagiku sendiri itu mengena banget gitu loh. Nah itu di Imam Brasisi itu, terus akhirnya saya mikir bentar, terus aku nekenin ke kepala sekolahku, sebenarnya saya mau bu gitu, cuman mohon maaf banget kan saya ini baru kuliah bu gitu, nanti gimana ke depannya gitu, mana saya kan masih semester 1 baru masuk banget ini bu, kan nanti kuliahnya yo mungkin masih sering di kelas gini, gimana itu nanti ke depannya. Nah terus si ibu kepala sekolah ini langsung bilang, mas nggak apa-apa sambil kuliah, nanti kalau udah ada jadwal kuliahnya masnya kasih ke kita buatkan jadwal di sekolah buat masnya. Langsung bilang gitu bu kepala sekolah. Langsung jadwal sekolah yang mengikuti. Dan itu aku baru tahu ternyata sebuah sekolah berani ngambil langkah kayak gitu loh. Dan aku di situ ya rada kaget, oh ternyata berani juga kayak sekolah ngambil langkah nyari guru-guru yang kayak gini gitu loh. Terus akhirnya ibu kepala sekolah bilang, ya udah gitu ya mas, berarti lanjut buat kedepannya gitu, nanti kalau jadwal kuliah udah ada bisa dikasih, terus habis itu nanti lanjut ngajar di sini. Yo wes, semenjak itu setiap semesteran gitu yo, habis KRS-an ngirim KRS ke sana, buatin jadwal berjalan, buatin jadwal berjalan, segitu sampai sekarang mau jalan tahun ketiga berarti. Ya sangat emang tidak terduga sih, kayak cah komunikasi kok di dunia pendidikan ya emang tak ada yang tahu sebenarnya hal goib itu. Tapi awalnya nggak pernah terbayang banget, nggak pernah mau jadi guru, nggak pernah. Kayak tapi ya emang aku seneng video foto gitu ya. Tiba-tiba kok ngajar cah bocah, bahkan aku dulu itu emang nggak bakal kepikiran
ngajar bocah kecil-kecil ngono kan, mereka nek omonganku kayak gini kadang ya sampai naik gitu kan, mesti nggak patut gitu loh dicontoh bocah. Kok tahu-tahu nih kenapa kok ke arah jadi guru, mungkin ya nggak tahu juga gitu sebenarnya. Tapi ya lama kelamaan mungkin nanti akan tertemukan jawabannya juga. Sebenarnya sekarang masih tersesat dibilang, ya nggak tersesat juga sih, maksudnya tersesat cuma di jalan yang baik gitu ya. Maksudnya di notabene-nya kan di tempatku komunikasi gini kan ya jarang yang ada guru gitu loh, guru SD lagi. Tambah susah lagi. Wah, itu lagi nggak bisa lagi ngono. Betul. Waduh, itu itu bahaya tapi ya. Tapi sama Mas pernah tampar juga kan, bajil biasanya emang tingkahnya nggak bisa diprediksi. Kadang bisa kakinya di sini lah, kadang ngapain, lempar apa itu. Culture shocknya apa? Pol, culture shock banyak banget. Maksudku mungkin ya itu ya, kita kan udah beda generasi kan, mereka sebut generasi alpha gitu ya. Soalnya aku masih kebayang ketika ngajar SD ya kayak kita waktu masih SD dulu gitu loh. Kita pun SD maksudnya kita masih anak-anak, maksudnya antara kelas 1 sampai kelas 6 SD kan masih dibilang di zamannya kita itu adab ke guru tuh masih ada, walaupun ya wis mulai gak, maksudnya ya tapi masih ada gitu loh ya kan. Maksudnya di beberapa hal kayak mungkin kita mau masuk ke kantor guru gitu segan ya kan sama guru nih, terus ketemu guru di jalan segan apa gimana, nggak berani ngapa ke guru gitu kan. Lah pas aku masuk apa ya, culture shock banget, culture oh ya, culture shock ya. Nah itu soalnya ternyata gen alpha nih masya Allah sangat susah diatur. Maksudku di beberapa kejadian itu mereka benar-benar beraninya yang berani pol sama gurunya gitu loh. Kayak waktu awal aku masuk ya, itu waktu itu kan rambutku agak botak ya kan, tiba-tiba dikeplak sama murid bro. Dikeplak bro, makanya aku wah jian gitu kan, aku kalau aku jian pasti kok, tapi kan ya gak tak omong ya maksudku kan aku sendiri gitu kan, makanya kalau tak lontar ke jian kan ya kayak itu. Cuman kan aku ya wis akhirnya lebih itu bocah ya wis paling gitu ya tak maklumi. Terus di beberapa lain tuh bocah dipanggil nggak mau, kayak di beberapa lain ada anak kayak tak suruh setoran nih kan, di situ aku ngajarnya ya bukan setoran, baca. Di situ kan nyimak Iqra juga. Waktu baca nih bocahnya bawa buku, datang ngelempar buku, Pak aku mau ngaji, set balik ke kelas. Jual langsung lah ya wes kayak gitulah kan, mau gimana lagi. Dan ternyata di situ aku belajar juga kayak ternyata emang ketika kita mendidik anak-anak ya kan, ternyata emang nggak bisa sepenuhnya kita didik dengan cara orang tua kita dulu mendidik kita gimana, karena ternyata emang faktanya setiap generasi itu punya cara yang berbeda dan lingkungan berkembang yang beda-beda gitu. Dan mungkin bocah gen alpha sekarang sing kelakuannya kayak mau ngono mau, nek tak seneni bener-bener ngono kan, mungkin mereka malah beda lagi nanti outputnya gimana. Nek dulu kayak zaman kita mungkin dimarahin guru ngono, mau ngadu ke orang tua bu ya wis meneng wae ngono, nek malah ngadu ning wong tua kena meneh ning sekolah seneni ning omah seneni ngono. Udah ya begitu. Nek masalah culture shock itu aja sih, ternyata maksudnya dalam generasi itu termasuk beda-beda ternyata cara menangani anak-anaknya gitu. Kalau sekarang mau tanya, Yes. biasanya gen awal kan susah gitu ya buat diatur. Nah gimana sih strateginya buat menghadapi anak-anak seperti itu gimana? Strategi, oke kita bicara strategi. Nek sebenarnya aku sendiri nggak punya strategi paten sih, maksudnya ngikutin tek cuman ya emang berjalannya waktu tadi. Awal-awal aku ya pernah sekolah juga, terus habis itu
nerapin apa yang dilakuin guru-guruku dulu ke anak-anak tuh ya nggak masuk juga, maksudnya mereka tetap masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Cuman di situ ya aku mulai belajar kayak aku pengen tahu loh gen apa nih, apa sih yang dia mau gitu. Jadi mungkin dalam kalau kita lihat waktu kita kecil mau ngobrol sama guru kan itu sungkan banget, ya kan? Di situ tuh jadi aku belajar, coba aku yang mulai ngajak ngobrol anak-anakku dulu, tapi ngobrolku bukan ngobrol masalah pendidikan, pelajaran apa, ngobrol tentang biar aku tahu dulu keinginan dia mana. Jadi yo kadang ngobrolku wis banyak, kadang Roblox, iya Roblox gitu, joget Roblox gitu tak ngobrolin. Maksudnya emang kayak apa ya? Mungkin dalam pikiran kita kok fit, iki gurune kok bocah SD malah gak diajari sing apik, malah kok diajak ngobrol ginian apa piye. Tapi emang di situ maksudku, caraku biar bisa masuk ke anak dulu tadi loh. Soalnya kalau nggak gitu di anak zaman sekarang tuh kadang aku kayak ngerasa susah dan ada gap tahun tadi ya, generasi jadi agak susah. Makanya aku kadang harus yang nyesuaiin anak itu kayak yaitu misal viral Roblox gitu, kayak ada anak yang nanya pak main Roblox gak gitu, ya tetap tak ladeni aja gitu loh, siapa tahu oh yo main gitu kan, emang main Roblox, oh gini terus habis itu masalah kayak tren-tren yang di TikTok viral gitu, kadang anak-anak sampai pak ayo TikTokan ngajak gitu ya kan. Itu banyak banget gen apa ya toh, sampai berpanabir ngasih sampai gen alpha tuh nih, ada guru yang ngajar dibilang ini wah pak iki yeping gitu, guru deh dibilang yeping gitu loh. Ya emang gitu kan, harusnya yeping meneh pasti guru. Nah itu di situ maksudnya kita kalau aku belajar untuk mendekati generasi sekarang ya kayak gitu, dengan belajar kan lama kelamaan ketika kita udah deket mereka itu mudah terbuka juga buat kita, kayak sampai aku di titik ini tuh bisa sampai murid tuh kadang yang cerita pak aku ini malas ngaji pak, kenapa ya gitu. Tapi terus habis itu ya tak tanya juga, kamu kenapa kok malas ngaji gitu, kenapa gini. Terus habis itu sampai ntar tiba-tiba dia mau ngaji, nggak apa walaupun hanya 1-2 baris gitu kan, setidaknya dia ada kemauan gitu, daripada kayak aku langsung masa ayo ngaji, gak mau ngaji cepet, gak mau dengerin alasan apa aku gitu kan, malah dianya sendiri kayak apa sih ini kok malah ini, terus gak mau gitu. Nah, mungkin kan zaman kita disuruh dulu dipaksa ngaji ya wes ngaji piye meneh gitu kan, mau gak mau ya dipaksa ya mau. Cuman anak sekarang bokso terus gak mau gitu. Dan memang terus akhirnya kadang tak ajak cerita dulu, terus habis itu kayak kalau kesah dia kalau kenapa sih pelajaran ini tuh gak suka, terus kayak ada yang anak cerita pak aku gak suka sama guru ini gini gitu, tapi ya tetap tak dengerin gitu. Jadi emang itu cara pendekatanku biar bisa deket sama anak-anak gen alpha ya kayak gitu kurang lebih sih gitu. Itu kalau boleh tahu ngajarnya kelas berapa? Kalau aku megangku kelas 4, 5, 6, cuman kadang aku disuruh bantuin juga di kelas 1, 2, 3. Berarti kan SD belum ada yang nato rambutnya merah kuning hijau. Belum. Paling ya anak SD semir apa nakal-nakalnya semir paling kan. Weh, nek rokok yo. Tapi ya nggak tahu ya, dek aku di sini masku sapa ngerti muridku di luar ada yang kayak gitu. Cuman nek di sekolahnya masih aman sih. Paling nakal-nakal nyemir tuh ada nggak ya, kayak dulu sempat ada nyemir tapi ya nyemir tok, paling kan gurunya suruh nyukur gitu kan ya. Nah, untuk sejauh ini kayak kenakalannya masih ya kenakalan anak-anak. Bully sempat ada, cuman habis itu di situ termasuk di gen alpha ini ya mungkin ya kenapa udah mulai jarang ada pembulian, atau mungkin aku nih sendiri yang kurang dengar kayak begitu. Cuman ya nakal-nakalnya anak sekarang ya paling berantem ini ya masih wajar ya anak kecil gitu maksudku. Oh ada, itu yang bilangnya ada. Ada kayak banyak contohnya, kayak waktu ngaji nih ada tulisan Wawan, tiba-tiba dia ketawa anaknya. Wawan apa iki guyu ngono, katanya iki Pak anake iki bapak iki Wawan Pak ngono. Habis itu ya wes kayak gitu. Oh ternyata di anak kecil gini masih ada yang jokesnya kayak gitu loh, masih ada. Gimana tuh gimana? Dapat momen terkesan nggak bikin hatinya Pak Ustadz terniup gitu? Momen terkesan. Biasanya anak-anak duluan sih, yang cimi-cimi. Momen terkesan. Iya,
Iya nek gift sebenarnya dapat, cuman nggak terlalu terkesan gitu ya nek aku ya. Maksudku pasti jujur. Maksudku enggak, artinya bukan menghargai muridku ya, cuman ya di sama guru terkesan kayak ngasih hadiah mungkin ya namanya bocah gitu loh, pasti pernah dikasih paling sama murid gantungan kunci, pernah sama murid permen ya pernah gitu kan. Enggak, jadi dia itu suka buat ini loh kreasi gantungan kunci sendiri. Nah terus dia buat sendiri DIY gitu, terus dikasih ke aku gitu pernah, cuman ya nggak terkesan sebenarnya pasti. Oh ya bocah gitu loh, justru malah yang terkesan dan bisa buat hatiku bener terenyuh itu ketika ini karena aku ngajar Iqra di situ, dan waktu itu aku pernah mendapati satu murid. Dia itu waktu aku masuk ke situ, dia waktu itu berarti masih kelas 4, dia masih kelas 4. Aku dapetin dia masih terbata-bata banget bacanya, dan itu masih di maksudnya Iqra yang bagian bawah. Ya udah, dan setiap hari dia dapat jadwal Iqra sama aku ngaji kelas 4, kelas 5 sampai di kelas 6 sekarang ini dia pun masih ngaji sama aku, tapi bener-bener dia itu lancarnya ya udah lumayan banget daripada yang dulu. Dan kadang kayak aku menyadari ini kayak misal dulu dia tuh baca ini nggak kayak gini, sekarang bisa baca gitu. Justru hal-hal yang kayak gitu bikin aku yang terkesan dan terenyuh gitu loh, maksudku ternyata senengnya gini loh, ngelihat anak yang kita ajari itu bisa berkembang gitu. Maksudnya ternyata yang kita lakuin tuh nggak sia-sia gitu. Soalnya aku sampai sekarang ini yang paling tak takutin adalah ketika aku ngajar atau ngasih ke anak-anak dan itu nggak membekas di mereka gitu, kayak wah sia-sia berarti yang tak lakuin cuma nyimak-nyimak doang. Tapi ketika aku mendapati muridku ada 1-2 murid yang kayak gitu, terus itu benar-benar aku di hatiku, ternyata 2 tahun yang lalu apa yang kulakukan ternyata ya berdampak sama mereka gitu. Itu termasuk ya seperti itulah. Justru itu malah hal-hal yang gitu yang buat aku terenyuh dan terkesan. Tapi buat hadiah ya wis hadiah gitu maksudnya. Ya tak syukuri maksudnya. Ya tak syukuri, tak terima, cuma ya hadiah gitu loh Mas Iwo. Tapi ya tetap tak syukuri gitu. Masa ya langsung tak tolak, Pak Lutfi nggak butuh gitu kan, ya nggak mungkin gitu. Oh ya gak, jangan, kasihan, wis angel-angel gawe. Dek wegku mau. Gitu, jadi ya. Masih ada yang buta murid nggak sih? Ada. Jadi dan itu termasuk kita juga nggak tahu guru-guru waktu itu. Ternyata ada anak sampai dia di kelas 2 tuh ternyata masih buta huruf, belum bisa baca, nggak tahu belum bisa baca atau buta huruf gitu. Padahal termasuk di sekolah kita itu sebelum masuk itu termasuk ada seleksinya dulu, kayak baca, nulis, dan itu pendampingnya ya emang benar-benar didampingi oleh yang profesional Mas tuh gitu. Dan ternyata waktu beberapa tahun yang lalu apa kapan gitu sempat ternyata ada sampai kelas 2 tuh ada anak belum bisa baca, ada gitu. Dan itu ternyata kita nggak tahu, dan baru tahu itu ketika ditanya orang tuanya gitu. Ternyata emang anak itu ada buta huruf atau apa gitu. Sempat ada kasus kayak gitu. Kan game apa itu suka ditokan ya? Pernah nggak Pak diajar ditokan? Wis. TikTokku sing mulu murid-muridku loh. Jadi aku nek upload kudu mikir-mikir sih, ini yang ngeliat bukan temen. Wah kadang deh buat apa gitu sampai sekolah terus pada Pak ini bar TikTokan gini tau Pak. Terus habis itu Pak TikTokku gak mau fullback kok Pak, sombong bener Pak tak deh. Banyak ya namanya generasi sekarang gitu, meneh nek lagi gabut gitu pas aku istirahat di kantor sendiri gitu, murid-murid ngeliat gak ada guru lain gitu masuk Pak foto live gitu, jalan foto live gitu Pak TikTokan, sering kayak gitu, sering terjadi ya. Cuman ya tak maklumi emang generasi ini mereka ya seperti itu gitu. Kita ya memang harus mengikuti mereka seperti itu Mas De ketika terus kita mau apa sih gimana TikTokan gak boleh sekolah sih gini ya malah
Dekne murid-muridnya sing gagahan, kadang kan emang kayak kita harus melakukan beberapa refreshing gitu agar mungkin bisa membuat murid tuh biar tahu gitu loh, kayak wah aku ke sekolah seneng gitu, apalagi nanti di sekolah bisa istirahat, bisa main ini gitu. Cuman tetap dalam artian kita harus sebagai guru ada batasannya juga, nggak dong langsung tiktokan yo beristirahat ngajak murid tiktokan yo kan enggak gitu. Cuman tetap ada batasannya juga gitu. Kalau pertama kali ngajar itu masih gugup nggak? Gugup banget dan nggak tahu cara komunikasi sama anak kecil tuh, nggak tahu gimana, bener-bener kaku banget waktu itu, apalagi kalau suruh megang kelas gitu kaku banget. Pernah sekali waktu awal ngajar itu disuruh megang kelas gantiin guru yang berhalangan kan, itu bener sekelas nggak ada yang dengerin aku blas sampai tak anak-anak duduk dulu nggak ada yang duduk blas, pelayon kabeh ngasih bener-bener anaknya ada yang nangis bleng kan, pelayan ya ngerti bocah nek main bleng nangis wes lagi doanteng gitu, pak nangis pak, wes lanteng baru mulai gitu. Dulu sempat kayak gitu, tapi ya sekarang kalau suruh megang kelas megang kelas maksudnya ini ada ya tipe maksudnya suruh megang kelas wis aman gitulah, mungkin bisa sedikit walaupun kadang yo namanya murid susah diatur, tetap ada 1-2 murid, tapi kan setidaknya dia gak mempengaruhi temannya yang lain gitu loh. Kadang kan ya kita gak bisa menghandle satu kelas, ntar yang murid yang berisik ini bisa mempengaruhi temannya, rasa di rumah gecek muter neng kelas buang ngopo gitu ke sini. Tapi setidaknya kalau kita bisa ngehandle sebagian kan yang anak-anak berisik itu nggak bisa mempengaruhi temannya tadi gitu. Tapi rasanya yang mesra itu ada. Maksudku ya ini sih kayak sebenarnya ya cemes gini, maksudku ya nek aku sendiri bukan pendidikan, maksudnya mendidik dengan cara gitu tuh harus tetap ada kayaknya. Kalau menurut aku loh ya, nggak tahu menurut orang-orang zaman sekarang yang mungkin pemukulan atau apa, maksudku dalam artian pemukulan yang tak maksud di sini, cara aku bukan pemukulan yang nyakitin, maksudnya pemukulan yang emang memperingatkan gitu loh. Soalnya terkadang kayak aku menemukan beberapa anak itu yang mau dibilangin beberapa kali ini tetap gak bisa anteng gitu. Itu tetap pernah dulu sekali 2 kali aku melakukan mukul karena pernah, cuman dari dulu tuh waktu awal itu emang aku pernah kayak punya prinsip sendiri, maksudnya dalam yang tak tetapin sendiri dalam diriku. Kan aku mendidik anak kecil nih, maksudnya kan orang itu terbentuk dari masa lalunya kadang kan. Jadi kalau aku sendiri ketika aku menerapkan didikan pukul ini, aku gak bakal tak terapin ke murid cewek pertama, karena terkadang kalau aku mukul si anak cewek ini takutnya dia dapat trauma dari aku, dan itu sampai gede banget soalnya dari yang apa dia bentuk. Makanya dari dulu kalau ke murid laki baru aku berani mukul, karena emang ya anak laki-laki gitu walaupun ada trauma kan emang dia bakal ke depannya emang harus kayak gitu. Itu kalau dari aku, dan aku pun mukulnya gak mukul yang bener nyakitin sampai bener aduh sakit gitu kan ya gak mungkin. Maksudnya saya pikir emang mukul bener-bener dia tak kasih peringatan emang diem gitu. Itu kalau dari prinsip aku. Dan paling kalau mentok-mentoknya ke murid cewek itu aku bentak, kadang tak bentak. Kalau emang udah di tingkat gak bisa diini banget loh bentak. Itu pun kadang kan dibentak pun aku kadang masih takut juga, soalnya kan beberapa orang kayak gitu kan kalau dibentak sampai gede akhirnya ada yang takut sama bentakan gitu kan, nanti takut. Cuman ada itu. Cuman kalau untuk mukul pernah dulu nggak mukul ding, tak iniin jewernya tapi merah, tiba-tiba kupingnya biru itu pun aku nggak tahu, soalnya dia ini pertama ngaji sama aku nggak mau ngaji blas, moh-mohan orangnya, tak suruh ngaji ini nggak mau, terus tak suruh balik kelas manggil yang lain nggak mau juga, terus pengennya main di luar ternyata dia itu. Terus akhirnya tak
jewer, tak tarik ngaji. Jadi ngaji itu sambil tak tarik gini kupingnya baca gitu loh, nggak usah kemana-mana. Tak gegem gini terus kupingnya. Bareng ngaji set dapat wes setengah nggak apa-apa. Yang penting kamu baca dulu dikit-dikit nggak apa-apa. Baca lah apa. Bareng tak copot biru kupingnya. Nah, aku wes mikir iku. Ya Allah, sebenarnya. Iku aku mikir. Ya Allah kini wadul nih wong tuane kok aku piye cah. Masa aku kayak guru viral kae sing ditokke gara pemukulan gitu. Iku aku mikir sebenarnya kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah ternyata besok emang anaknya yang bisa diatur dan ternyata alhamdulillah gak jadi apa-apa. Maksudnya emang dari guru-guru lain juga termasuk anak itu aku dengar emang sudah diatur maksudnya dan kayak gitu pun ya apa-apa gitu. Itu aja nek dari aku mungkin itu sih sejauh ini. Masalah pemukulan yang lain kayak belum pernah aku mukul sampai benar-benar mukul gitu. Paling parah itu dua fisik itu. Pemukulan itu kan baru viral ya. Yang merokok di kelas, ngerokok di kelas. Ngerokok. Di kelas. Oh, yang anak SMA itu ya? Di kelas di apa ya? Ya itu lah dibukul sama kepala sekolah tadi dibela sama angkatan. Sekolah kan? Satu sekolah. Dibelanya sampai bolos. Bolos, tak masuk. Boykot. Betul. Kayak boykot sekolah. Kayak sekolah. Iya, boykot sekolah. Oh, ya boykot. Boykot sekolah loh. Boykot Ini yang diboykot di muridnya ditoke, tapi sekolahnya sing diboykot ngono. Masalah sekolah ya. Siswa merokok dibukulah sama kepala sekolah. Terus 600 siswa malah Boykot. Oh, bolos. Bela yang isi rokok ini. Ah. Itu tanggapan sebagai Pak Guru. Tanggapannya gimana? Tanggapanku ya, pertama saya di sini aku sebagai guru SD ya, jadi mungkin aku nggak tahu latar belakang guru SMA atau anak-anak SMA gimana. Cuman kalau di sini sebagai aku pribadi, anak aku ngehandle anak SD gitu, ya ngerokok di lingkungan sekolah termasuk salah maksudku pertama ya kan. Dan tanggapan mungkin guru menampar kayak gitu, itu emang ya itu mungkin guru itu merasakan apa yang tak rasain loh. Ini anak susah banget dibilangin, dan kalau kata-kata udah gak masuk itu kadang emang harus bener tindakan gitu. Soalnya mungkin ya kasus itu viral mungkin nggak karena hari itu tok kejadian langsung jadi. Mungkin si anak tadi itu sebelumnya udah pernah ngelakuin banyak banget kesalahan, tapi gongnya baru di terakhir itu ditampar dan mungkin ya akhirnya jadi kayak gitu. Dan tanggapanku pertama salah muridnya tadi, dan mungkin gurunya ya emang apa yang bisa dilakukan ya kayak tadi emang bener untuk memberi peringatan gitu. Cuman ya mungkin untuk geng-gengan tadi mungkin kan yang pemboikotan itu emang geng-gengnya dia, dan mungkin dia termasuk wong sing di ini ketua grup kok tampol ya itu sebenarnya kalau masalah kayak gitu itu emang harus dibenahi dari pendidikan luar. Maksudku hal-hal yang kayak geng-gengan atau apa terkadang itu justru yang mempengaruhi bukan lingkungan di sekolah tapi di lingkungan luarnya. Maksudku oke, mungkin di sekolah anak ini terlihatnya ya nakal gini, cuman kan kita nggak tahu sebagai guru tuh di luarnya gimana. Mungkin kan anak-anak ini kalau di sekolah gini, cuman kalau mereka kalau keluar tuh yo tawuran terus emang barengan, itunya kan nggak tahu. Dan terkadang emang sekolah itu benar-benar nggak bisa nampung anak 100% kayak ngerubah anak gitu loh. Kayak terkadang kan ada orang tua yang benar-benar kayak di tempatku pun jadi kayak nitipin anak 100%. Ini tak titipin ke sekolah, wis mau gak mau sekolah harus menjadikan anakku jadi anak yang baik, soleh dan lain-lain. Sebenarnya kan sekolah gak mungkin bisa 100% mengubah anak itu jadi kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin perlu ditelusuri juga latar belakangnya. Mungkin anak SMA tadi di rumahnya gimana toh, terus habis itu yang orang ikut-ikutan ini 600 siswa itu belakangnya gimana, dan mungkin latar belakangnya itu yang mungkin bisa disosialisasikan atau diapakan itu sih. Karena untuk sekolah emang sekolah itu ya emang buat wadah belajar, cuman untuk mengubah kepribadian dan lain-lain itu enggak 100% sekolah bisa gitu loh, tetap harus ada dukungan dari luar juga. Ya juga di kelas berapa kenakalan level 10. Iya, wes maksudku kok nek mungkin aku gak ngerti ya pas nek guru ngajar atau apa kok moro-moro ngerokok terus mungkin guru masuk ya kan bolos tuh malah ikut demo. Demo kemal
Oh ya. Cukup. Oh ya ya. Oke. Closing. Oke. Oke, yuk. Oke teman-teman, itu tadi adalah rencang cerita tentang bagaimana kehidupan di madrasah, apalagi point of view seorang Pak Guru atau sendiri dari Nanti. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber bintang tamu Pak Lutfi. Ya, saya juga terima kasih. Dan kami di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.